Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Hairunisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan membahas tentang 5 teori komunikasi. Yang teori yang akan saya bahas yang pertama yaitu grouping teori, yang kedua teori dramaturgi, yang ketiga teori penetrasi sosial, yang keempat teori spiral keheningan atau spiral of silence, dan yang kelima yaitu teori simbol. Pertama yang akan kita bahas adalah grouping teori. Grouping teori dicetuskan oleh Irving Lester Janis pada tahun 1989 dalam bukunya Crucial Decisions. Adapun definisi dari grouping teori menurut Irving Janis pada tahun 1972 adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Selanjutnya kita bahas sejarah. Sejarah grouping teori pertama kali muncul dari pengembangan hasil penelitian Kurt Lewin tentang kohektivitas kelompok pada tahun 1930. Selanjutnya dilanjutkan oleh penelitian Janis tentang 5 isu besar di Amerika Serikat pada saat itu. Hal ini disampaikan di dalam bukunya Victims of Groupthink pada tahun 1972. Lalu, Janis mengamati kelompok elit kecil yang berada pada titik-titik penting dalam proses kebijakan asing Amerika. Janis menjelaskan mengapa beberapa putusan kebijakan asing memiliki kelemahan. Selanjutnya kita melangkah ke asumsi dasar. Pertama, terdapat kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohektivitas tinggi. Kohektivitas artinya kekompakan atau kebersamaan yang tinggi. Ernest Bauman tahun 1996 menurutnya, anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama atau investasi emosional dan akibatnya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan identitas kelompok yang mereka tempati. Kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Ketiga, kelompok dan penyatuan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Selain itu, grouping juga memiliki konsep-konsep. Yang pertama yaitu batasan afilatif atau affiliative constraints, situasi di mana anggota memilih untuk menahan pendapat daripada menghadapi penolakan. Yang kedua, mutual interest atau kepentingan bersama. Nah, yang terakhir kita kaitkan teori grouping dengan contoh kasus yang ada di kehidupan nyata. Contohnya yaitu kasus meledaknya pesawat luar angkasa Challenger. Pada salah satu mekaniknya sudah paham kalau ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran, tetapi karena kepala mekanik sudah mengatakan bahwa pesawat dalam kondisi siap peluncur, maka para anggota mekanik harus menjalani tugasnya. Akhirnya pun pesawat itu meledak di luar angkasa yang menewaskan seluruh awaknya. Namun, para mekanik tetap membela kelompoknya bahwa kecelakaan adalah hal yang lumrah saja terjadi. Jadi tidak ada pihak yang salah. Dari sini dapat kita lihat pemikiran kelompok mekanik yang tidak dapat menerima pemikiran atau pendapat dari luar kelompok mereka meskipun pendapat tersebut benar adanya. Nah, yang kedua, teori dramaturgi yang dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Definisi dari teori dramaturgi merupakan teori yang beranggapan bahwa setiap manusia memiliki panggung depan dan panggung belakang. Setiap orang berdrama dan memiliki perannya masing-masing di front stage dan backstage. Selanjutnya, sejarah singkat dari teori dramaturgi. Menurut Kathleen M. Gierman melalui Encyclopedia of Communication Theory disebut juga dengan dramatisme. Dramatisme yang dikenal pertama kali oleh Kenneth Burke pada awal tahun 1950-an menyatakan bahwa interaksi manusia dapat digambarkan sebagai sebuah drama. Kemudian pada tahun 1959 melalui bukunya bertajuk The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman mengembangkan suatu teori yang menggambarkan interaksi sosial dengan sebuah teater. Teori dramaturgi terinspirasi konsep dasar interaksi sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan tentunya dipengaruhi oleh pendekatan dramatisme yang dikemukakan oleh gurunya yaitu Kenneth Burke. Dan asumsi-asumsi teori dramaturgi yang pertama, dalam suatu situasi sosial seluruh kegiatan dari partisipan tertentu disebut sebagai suatu penampilan atau performance. Orang-orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut disebut sebagai pengamat atau partisipan lainnya.
Selanjutnya, para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan atau penampilan rutin membatasi sebagai pola tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Individu dapat menyajikan suatu pertunjukan atau show bagi orang lain. Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi sebagai metode umum untuk tampil di depan publik sebagai sosok yang ideal. Panggung belakang terdapat sejenis masyarakat rahasia yang sepenuhnya dapat dilihat di atas permukaan. Selanjutnya kita ke contoh kasus dari teori dramaturgi. Saya mengambil contoh misalnya seorang ibu guru ketika berada di sekolah, ia memainkan perannya sebagai seorang guru, dan ketika dia kembali ke rumah dia memainkan peran sebagai seorang ibu dan seorang istri. Apa yang ia tampilkan itulah panggung depannya atau front stage, sedangkan persiapan untuk memainkan apa-apa yang ia butuhkan untuk tampil di depan panggung disebut dengan backstage, misalnya mempersiapkan bahan ajar dan lain-lain. Dan yang ketiga, teori penetrasi sosial, di mana tokoh utama teori ini yaitu Irwin Eltman dan Dalmas Taylor dicetuskan pada tahun 1973. Adapun definisi dari teori ini yaitu penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak akrab menuju ke komunikasi lebih intim. Keintiman di sini bukan secara keintiman fisik tetapi dimensi keintiman yang lain, termasuk intelektual dan emosional hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Selanjutnya, asumsi teori ini yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Hubungan komunikasi antara orang dimulai pada tahapan superficial dan bergerak maju tahapan yang lebih intim. Perbincangan awal ini mulanya terlihat tidak penting, tetapi perbincangan ini memungkinkan seseorang untuk menilai pasangannya dan memberikan kesempatan bagi tahapan awal pengembangan hubungannya. Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Adapun tahapan penetrasi sosial yang pertama, orientasi atau sedikit membuka informasi tentang diri kita kepada orang lain. Yang kedua, pertukaran penjajakan afektif, yaitu munculnya kepribadian seseorang. Yang ketiga, pertukaran afektif atau komitmen dan kenyamanan. Dan yang terakhir, analisis teori dengan contoh kasus. Contohnya yaitu ketika saya bertemu dengan seseorang, tentu saja akan berkomunikasi dengan batasan-batasan karena di awal perkenalan menggunakan komunikasi superficial atau tidak akrab. Dengan intensifnya komunikasi maupun tatap muka dengan orang tersebut, maka lama-kelamaan sampai kepada tahap kenyamanan. Proses dari perkenalan sampai tahap kenyamanan itulah yang disebut dengan penetrasi sosial. Dan teori yang keempat yaitu teori spiral keheningan. Pencetus teori ini yaitu Elizabeth Noel Newman dicetuskan pada tahun 1993 melalui bukunya Public Opinion, Our Social Skin. Definisi teori. Teori spiral kebisuan mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan pandangan minoritas, cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pendapatnya, sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas cenderung untuk mengemukakan pendapatnya kepada orang lain. Adapun asumsi teori ini yang pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Kedua, orang secara terus-menerus menilai iklim opini dari publik. Ketiga, perilaku publik dapat berupa berbicara mengenai suatu topik atau tetap diam. Sedangkan interpretasi dari model spiral of silence yang pertama, rasa takut akan adanya isolasi menyebabkan mereka yang memiliki pandangan minoritas untuk mempelajari keyakinan orang lain. Yang kedua, individu-individu yang takut terisolasi secara sosial rentan untuk sepakat dengan apa yang mereka anggap sebagai pandangan mayoritas. Yang ketiga, walaupun begitu, individu-individu yang terbungkam ini terkadang menyuarakan pendapat mereka melalui kegiatan aktivisme. Yang terakhir, analisis teori dengan contoh kasus. Misalnya dalam satu kelas, mereka memilih siapa yang akan jadi pemimpin kelas, di mana ada dua pilihan, yaitu Doni dan Alex. Semua yang menunjuk Doni kecuali satu orang, yaitu Dika, yang menginginkan agar Alex yang jadi pemimpin kelas. Namun Dika tidak berani mengakui dan mengungkapkan pendapatnya pada teman-temannya, dan ia lebih memilih diam karena dia tahu bahwa dia adalah kelompok minoritas di kelasnya. Yang terakhir yaitu teori simbol dicetuskan oleh Susan Langer. Dasar pemikiran Silvo Langer menjelaskan bahwa simbolisme mendasari pengetahuan dan pemahaman semua manusia.
Konsep Langer membedakan antara tanda dan simbol. Tanda atau sign adalah sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal. Sebuah tanda berkaitan erat dengan makna dan dari kejadian sebenarnya atau sesuatu yang sangat umum. Contoh, mendung dapat menjadi tanda untuk hujan, menangis tandanya sedang sedih. Sedangkan simbol digunakan dengan cara yang lebih kompleks dengan membuat seseorang untuk berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Sebuah simbol adalah konseptualisasi manusia tentang suatu hal, sebuah simbol ada untuk sesuatu. Sebuah simbol atau kumpulan simbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola, atau bentuk. Adapun asumsi dari teori ini yaitu, asumsi dasar teori ini adalah bahwa simbolisme mendasari pengetahuan dan pemahaman semua manusia. Kedua, simbol adalah konseptualisasi manusia tentang suatu hal. Yang ketiga, sebuah simbol ada untuk sesuatu. Yang terakhir, analisis teori dengan contoh kasus. Contohnya yaitu Lisa mengajak Jenny untuk mengerjakan tugas bersama-sama, dan Jenny tidak menjawab melainkan menganggukkan kepalanya, tandanya ia setuju untuk belajar bersama. Dan Lisa memahami hal itu karena menganggukkan kepala di Indonesia dipahami sebagai tanda setuju atau mengiyakan sesuatu.